Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-108. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, kini sejenak mereka berdiam diri. Di hadapan mereka tampak segerombol pepohonan yang hijau. Itulah desa Kemundungan. Setapak-setapak mereka berjalan maju menyusuri jalan sempit di lambung bukit-bukit gundul. Sekali-sekali kaki-kaki mereka menginjak ujung-ujung batu yang runcing. Dan sekali-sekali duri-duri liar yang tumbuh di sisi-sisi jalan. Tiba-tiba Empu Soto menarik nafas dalam-dalam. Desisnya, "Jangan terkejut apabila kau nanti melihat keanehan-keanehan kedua orang itu." "Macam apakah keanehan itu, Guru?" bertanya kuda sempana. "Sifat dan wataknya yang dapat kau lihat pada gerak-gerik mereka." Cundaka yang menyebut dirinya Mbau Rekso Kali Elo menjadi semakin bimbang. Tanpa disangka-sangka ia berkata, "Apakah kita tidak dapat berbuat lain tanpa mereka?" Kuda sempana mengerutkan keningnya. Dipandanginya wajah saudara seperguruannya itu dengan tajamnya. "Kenapa?" desisnya. "Apakah kita tidak berusaha mencari jalan lain?" katanya pula. "Kau melemahkan hatiku," sahut kuda sempana cepat-cepat. "Tak ada jalan lain. Yang kita hadapi adalah Empu Purwa, Panji Bojong Santi, dan tukang keris yang gila itu. Apakah Guru sendiri bersama kita mampu menghadapinya, seperti yang pernah terjadi di hutan dekat padang karautan itu?" Cundaka tidak menjawab. Ia tahu benar betapa keras hati saudara seperguruannya itu. Tetapi gurunya lah yang berkata, "Aku melihat jalan lain, kuda sempana." "Apa itu, Guru?" "Kita tidak usah membunuh Maesa Agni atau mengambilkan Dedes." "Tidak," teriak kuda sempana. "Itu harus terjadi. Dendam telah membakar jantungku. Sedangkan tidak ada orang lain yang akan dapat membantu aku selain Guru dan kedua orang itu." Empu Soto menarik nafas panjang. Ia sudah terlanjur terlibat sehingga sulit baginya untuk melepaskan dirinya. Kuda sempana adalah muridnya yang telah cukup lama berada di dalam asuhannya. Bagaimanapun juga, terasa adanya suatu ikatan di antara mereka yang memaksa Empu Soto kali ini mencoba memenuhi permintaan muridnya itu. "Aku kenal keduanya," gumamnya seperti kepada diri sendiri. "Mudah-mudahan aku dapat mengendalikannya." Belum lagi Empu Soto mengatupkan mulutnya, mereka dikejutkan oleh suara lecutan yang keras, disusul oleh sebuah teriakan nyaring. "Hei, siapa itu?" Sekali lagi Empu Soto menarik nafas dalam-dalam. Katanya sambil menggerakkan dagunya menunjuk ke sebuah ngarai yang agak dalam. "Itu adalah salah seorang dari mereka. Agaknya mereka tidak sedang mengembara." "Siapakah ia?" bertanya Cundaka yang menyebut dirinya Mbau Rekso Kali Elo. "Menilik bentuk tubuhnya yang pendek, ia adalah saudara yang muda, Wong Sarimpat," jawab gurunya. Karena Empu Soto belum menjawab, maka kembali terdengar teriakan dari bawah kaki mereka. "Hei, siapa kalian? Kalau kalian tidak menjawab, aku dapat membunuh kalian dari sini." Sambutan itu telah membuat dada Cundaka berdesir. Sambil mengerutkan keningnya ia berdesis, "Sambutan yang kasar." Empu Soto tersenyum. "Itulah mereka.
katanya sambil mengangkat tongkat panjangnya. Tiba-tiba meledaklah tawa yang riuh dari bawah tebing itu. Orang yang bertubuh pendek namun berdada lebar itu kemudian berlari-lari ke arah seekor kuda yang sedang makan rumput. Dengan gerak yang sangat lincah ia dengan serta-merta meloncat ke atas punggung kuda tanpa pelana itu. Dengan satu sentakan pada kendalinya, maka kuda itu pun berlari kencang sekali. Mereka bertiga berdiri terpaku melihat ketangkasan Wangsa Rimpat bermain-main dengan kuda. Meskipun kuda itu sama sekali tidak berpelana, namun Wangsa Rimpat sama sekali tidak mendapat kesulitan apapun ketika kuda itu berpacu mendaki tebing menyongsong mereka. Empu Sodo mengangguk-anggukkan kepalanya sambil bergumam, "Mereka berdua adalah orang-orang yang cekatan. Aku belum pernah melihat orang mampu menunggang kuda seperti mereka berdua." Jundaka dan kuda Sempana mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Namun wajah mereka mengungkapkan perasaan yang berbeda yang merayap di dalam dada masing-masing. Orang yang menamakan dirinya Mbau Rekso Kali Elo itu sama sekali tidak senang melihat sambutan yang kasar dan sombong itu. Namun kuda Sempana menjadi kagum karenanya. Ia mengharap bahwa orang itu benar-benar akan dapat membantu melepaskan sakit hatinya, membunuh Maesa Agni, dan menggagalkan usahanya dan membuat bendungan. Bahkan kalau mungkin mendapatkan Ken Dedes, menculiknya dari istana Tumapel. Kuda yang ditunggangi oleh Wangsa Rimpat itu seperti merayap tebing bukit gundul itu, melingkar-lingkar menyusur di jalan yang sempit berbatu-batu. Namun Wangsa Rimpat memacu kudanya seperti dikejar setan. "Mendebarkan," gumam kuda Sempana. "Orang itu benar-benar cakap menunggang kuda. Kalau tidak, maka ia pasti sudah terpelanting masuk jurang." Empu Sodo tidak menjawab, tetapi ia mengangguk. Jarak itu sebenarnya tidak terlampau jauh, tetapi kuda itu tidak dapat langsung meloncat mencapai mereka. Kuda itu harus melingkari beberapa punduk-punduk, menghilang kemudian muncul kembali. Namun di sepanjang perjalanan itu Wangsa Rimpat telah berteriak keras-keras, "Hei, Empu Sodo yang bertongkat panjang, apa kerjamu di situ?" Empu Sodo tidak menjawab. Dibiarkannya Wangsa Rimpat berteriak-teriak sendiri. Akhirnya kuda itu muncul dari balik seonggok batu di hadapan mereka. Seorang yang berwajah keras sekeras batu-batu padas di bukit gundul, berbulu lebat dan berkumis melintang duduk di atas punggung kudanya sambil bertanya, "Apakah kau sekarang bisu?" Jundaka yang menamakan dirinya Mbau Rekso Kali Elo adalah seorang yang kasar pula. Tetapi ketika ia mendengar pertanyaan Wangsa Rimpat terhadap gurunya, keningnya berkerut, jantungnya serasa berdentangan karena perasaan tidak senang mendengar sambutan Wangsa Rimpat yang sangat kasar. Tetapi ia menjadi heran, gurunya sama sekali tidak marah mendengar sapa itu. Bahkan sambil tersenyum ia menjawab, "Hehehe, Wangsa Rimpat, aku tidak biasa berteriak seperti monyet kepanasan." Sekali lagi terdengar Wangsa Rimpat tertawa terbahak-bahak. Katanya, "Hahaha, masih juga kau bisa berbicara. Apa maumu datang kemari, Apakah aku tidak kau ajak singgah ke rumahmu?" Wangsa Rimpat membelalakkan matanya. Jawabnya, "Kau jangan menghina Empu Tua. Kau tahu aku tidak mempunyai rumah." "Apakah yang kau maksudkan dengan rumah, Wangsa Rimpat?" bertanya Empu Sodo. "Rumah bukan berarti sebuah bangunan. Rumahmu adalah tempat kau tidur, tempat kau tinggal bersama saudaramu, dan tempat kau menyembunyikan kekayaan hasil rampokanmu." Kali ini suara tertawa Wangsa Rimpat benar-benar memenuhi lereng-lereng bukit gundul. Ia senang mendengar kata-kata Empu Sodo yang berusaha menyesuaikan dirinya dengan watak orang itu. Setelah suara tertawa itu mereda, maka orang itu menjawab,
Kau ingin melihat tempat aku menyimpan kekayaanku, Kau suatu ketika akan merampok aku. Tidak, sahut Empu Sodo. Aku akan berdosa 2 kali lipat. Kekayaanmu kau dapatkan dengan jalan yang tidak seharusnya. Kalau aku merampokmu, maka dosamu akan ikut serta bersama harta benda itu di samping dosaku sendiri. Wong Sarimpat mengerutkan keningnya, dengan tajam dipandanginya wajah Empu Sodo. Kemudian katanya, "Apakah kau tidak pernah merampok?" "Tentu tidak," sahut Empu Sodo. "Aku mendapatkan kekayaanku dengan menjual tenaga. Terjadilah jual beli. Bukankah itu bukan suatu perampokan?" Wong Sarimpat terdiam sejenak. Kemudian jawabnya, "Ah, sama saja, hampir sama." Orang itu terdiam sejenak. Tiba-tiba ia menunjuk kepada kuda sempana dan Jundaka sambil bertanya, "Kenapa kau bawa tikus-tikus ini? Inikah pengikut-pengikutmu atau orang-orang yang telah membeli tenagamu itu?" Jundaka menjadi semakin tidak senang. Wajahnya menjadi berkerut-kerut. Namun tiba-tiba ia terkejut ketika Wong Sarimpat membentaknya. "Hei, kenapa kau memandang aku seperti itu? Kau belum pernah mengenal Wong Sarimpat. Hei, tikus busuk!" Bagaimanapun juga pertanyaan itu benar-benar menyakitkan hati. Orang yang menamakan diri Mbau Rekso Kali Elo itu pun termasuk orang yang kasar. Hampir-hampir ia lupa dengan siapa ia berhadapan. Namun ketika mulutnya hampir menjawab, sekali lagi Wong Sarimpat membentaknya. "Jangan buka mulutmu itu. Kalau kau mencoba juga, paling sedikit 4 gigimu akan terlepas." Sesuatu terasa menghentak dada Jundaka yang menyebut dirinya Mbau Rekso Kali Elu itu. Perasaannya sama sekali tidak mau menerima teguran serupa itu. Tetapi ia tahu benar bahwa Wong Sarimpat adalah orang yang sejajar dengan gurunya. Karena itu bagaimanapun juga hatinya menjadi sakit. Namun ia mencoba untuk menahan mulutnya. Yang menjawab kemudian adalah Empu Sodo. "Jangan terlampau kasar, Wong Sarimpat. Anak-anak bisa mati ketakutan melihat tingkah lakumu." Hanya anak-anak cengeng seperti anak-anakmu inilah yang pasti akan mati ketakutan." Empu Sodo tersenyum. Kepada kedua muridnya ia berkata, "Inilah pamanmu Wong Sarimpat. Jangan takut dan jangan sakit hati. Sudah menjadi watak dan kebiasaannya ia berbuat demikian." Wong Sarimpat tiba-tiba memotong. "Tidak, ini bukan sekedar watak dan sekedar kebiasaannya. Tetapi aku berkata sebenarnya. Ayo, suruh murid-muridmu membuka mulutnya. Sebelum aku beri kesempatan, kau akan tahu akibatnya." "Mungkin akan terjadi demikian, Wong Sarimpat," sahut Empu Sodo. "Tetapi kalau tidak ada Empu Sodo berdiri di sini." Tiba-tiba sekali lagi Wong Sarimpat itu tertawa terbahak-bahak. Katanya di antara suara tertawanya, "Aku percaya. Kalau begitu, aku percaya bahwa kau akan mampu mencegah yang akan aku lakukan. Tetapi aku pun jadi yakin kalau murid-muridmu ini tidak lebih dari tikus cengeng yang tidak dapat berdiri tanpa gurunya." Jundaka telah benar-benar menjadi muak mendengar sambutan itu. Namun sebelum ia menyahut, terdengar Empu Sodo berkata, "Ayo, bawa aku ke sarangmu. Mungkin kau lebih senang aku menyebut sarang daripada rumah." Wong Sarimpat menarik nafas. "Kau akan merampok?" "Tidak, aku ingin bertemu kau berdua dengan kakakmu." "Apa keperluanmu?" "Nanti aku katakan." "Katakan sekarang." "Tidak pantas. Sebelum aku memasuki rumahmu, aku tidak akan mengatakan keperluan itu." "Heh, apa yang tidak pantas? Aku tidak terikat pada adat atau cara apapun. Tak ada yang tidak pantas bagiku apabila aku kehendaki. Tetapi kalau kau ingin bertemu dengan Kakang Kebu Sindet, ikutilah aku."
Tetapi Wong Sarimpat tidak menunggu jawaban Empu Soto. Dengan serta-merta digerakkannya kendali kudanya dan segera kuda itu pun berputar dan berlari menuruni tebing. Demikian orang itu menghilang di balik sebuah punduk yang menjorok. Maka terdengarlah Empu Soto menarik nafas dalam-dalam. "Itu salah seorang dari mereka," desisnya. Kemudian dilanjutkannya, "Apakah kau masih bernafsu kuda sempana?" Kuda sempana terkejut mendengar pertanyaan gurunya, tetapi yang lebih dahulu menjawab adalah orang yang menamakan dirinya Mbau Rekso Kali Elo. Aku menjadi muak melihatnya." Tetapi ternyata kuda sempana segera menyahut, "Aku mengaguminya. Orang yang demikian adalah orang yang berhati terbuka. Apapun yang dipikirkannya, itulah yang dikatakan dan diperbuatnya. Orang yang berwatak demikian adalah sahabat yang sebaik-baiknya. Ia tidak akan berbuat curang dan menyembunyikan persoalan-persoalan yang seharusnya diketahui bersama." Cundaka mengerutkan keningnya, ditatapnya wajah kuda sempana dengan tajamnya. Ia tidak dapat mengerti kenapa kuda sempana mempunyai penilaian demikian terhadap orang yang terlampau kasar itu. Tetapi Cundaka tidak mau bertengkar dengan saudara seperguruannya. Karena itu, maka ia pun kemudian berdiam diri. Empu Soto sendiri sama sekali tidak memihak keduanya. Dibiarkannya kedua muridnya itu mempunyai tanggapan sendiri-sendiri. Tetapi Empu Soto yang tua itu dapat mengerti sikap keduanya. Cundaka menjadi semakin tidak senang kepada Wong Sarimpat karena orang itu telah membentak-bentaknya, sedang kuda sempana menganggapnya orang yang paling baik untuk seorang sahabat karena kuda sempana sedang memerlukan kawan untuk memuaskan nafsu dendamnya. Namun betapapun Empu Soto hidupnya selalu dipengaruhi oleh keinginannya mendapatkan harta benda, bahkan sampai dilakukannya menjual tenaga mengajar puluhan murid, hanya sekedar untuk mendapatkan upah tanpa tujuan apa-apa itu. Kali ini merasa bahwa ia telah terdorong dalam suatu sikap yang kurang bijaksana, tetapi semuanya telah terlanjur. Mulutnya lah yang pernah menyebut nama Kebu Sindet dan Wong Sarimpat untuk mempengaruhi lawannya waktu itu, Empu Gandring, dan kemudian diulanginya pula di hadapan Bojong Santi. Murid-muridnya itu pun mendengar nama-nama Kebu Sindet dan Wong Sarimpat daripadanya pula. Empu Soto itu berpaling ketika ia mendengar suara kuda sempana. "Guru, apakah kita akan berdiri saja di sini?" "Oh," desis Empu Soto, "jadi kita teruskan perjalanan ke rumah Wong Sarimpat?" "Tentu," sahut kuda sempana. "Aku senang melihat dadanya yang terbuka. Mudah-mudahan kita mendapat kawan yang dapat bersama-sama menyelesaikan pekerjaan ini." Empu Soto tidak berkata-kata lagi. Segera ia melangkahkan kakinya, meneruskan perjalanan ke rumah Wong Sarimpat. Perjalanan itu sudah tidak begitu jauh lagi, tetapi mereka harus berjalan melingkar-lingkar di tebing pegunungan gundul. Sekali-sekali mereka harus menuruni tebing yang curam, namun sekali-sekali mereka harus berjalan sepanjang jalan yang beranak tangga. "Apakah Paman Wong Sarimpat tadi juga lewat jalan sini, Guru?" bertanya kuda sempana. Gurunya menganggukkan kepalanya, tetapi ia tidak berpaling. Dengan tongkatnya ia mencoba menahan tubuhnya pada sebuah tebing yang rendah. Bukan main," gumam kuda sempana. Ia menjadi semakin kagum melihat jalan yang harus dilewati pula oleh Wong Sarimpat. Alangkah tangkasnya. Tetapi baik gurunya maupun Cundaka sama sekali tidak menyahut. Dengan hati-hati mereka melangkahkan kaki-kaki mereka menuruni pegunungan gundul itu.
Setelah berjalan melingkar-lingkar, akhirnya mereka sampai juga di kaki Bukit Gundul itu. Sebuah ngarai yang dikelilingi oleh bukit-bukit serupa. Di tengah-tengah ngarai itu tampak sebuah gerumbul yang kecil, padukuhan Kemundungan. Tetapi Kebu Sindet dan Wong Sarimpat tidak tinggal di padukuhan itu. Mereka berada di lereng Bukit Gundul ini. Mereka ternyata telah membuat sebuah gubuk kecil di muka mulut sebuah goa yang cukup luas. Tak seorang pun tahu apakah yang mereka simpan di dalam goa itu selain mereka berdua, kakak beradik, dan mereka pun seperguruan pula, Kebu Sindet dan Wong Sarimpat. Dengan ragu-ragu, Empu Sodo berjalan di sepanjang kaki bukit. Ia pernah mengunjungi kedua laki-laki kakak beradik ini dahulu bersama kakak seperguruannya untuk suatu keperluan. Ia kenal keduanya karena kakak seperguruannya itu pula. Tetapi kakak seperguruannya itu kini telah tidak ada lagi, mati terbunuh. Tetapi itu adalah akibat yang sudah diketahuinya lebih dahulu. Orang yang bermain-main dengan maut, maka maut itu akan datang menghampirinya setiap saat. Saat itu Kebu Sindet dan Wong Sarimpat telah dimintanya pula membantu mencari pembunuh kakaknya itu. Tetapi bukan main besar upah yang dimintanya. Hampir semua kekayaan kakaknya habis dijualnya untuk memenuhi permintaan Kebu Sindet dan Wong Sarimpat. Tetapi seperti kuda sempana pada saat ini, maka dendamnya kepada pembunuh kakak seperguruannya itu telah menutup segala macam akal dan pikirannya. Apapun yang harus diberikannya, namun pembunuh itu harus dibunuhnya. Ternyata usahanya saat itu berhasil. Pembunuh kakaknya adalah seorang empu sakti yang tidak pernah menetap di suatu tempat. Ternyata keduanya bertemu pada suatu tempat yang tidak menyenangkan. Tempat yang dipenuhi oleh bau tuak dan dikelilingi oleh nafsu-nafsu lahiriah yang lain. Dari orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu, Empu Sodo mendengar bahwa keduanya bertengkar dan kemudian berkelahi hampir semalam suntuk. Namun akhirnya kakak seperguruannya itu terbunuh. Empu sakti yang bernama Empu Galeh itu menjadi buas dan mencuci tangannya dengan darah kakak seperguruannya itu. Tetapi cerita ini tidak pernah diceritakannya kepada murid-muridnya. Empu Sodo menyimpan cerita itu di dalam hatinya. Bagaimana ia bertiga dengan Kebu Sindet dan Wong Sarimpat mencari Empu Galeh. Ternyata Empu Galeh itu mereka temui di tempat yang serupa dan perkelahian pun segera terjadi pula. "Kami telah mengeroyoknya," gumam Empu Sodo di dalam hati. Tiba-tiba bulu-bulunya meremang ketika teringat olehnya bagaimana Kebu Sindet mencincang empu yang telah mati itu. Mengerikan, desisnya di dalam hati. Ternyata Kebu Sindet tidak kalah puasnya dengan Empu Galeh yang sakti itu. Sekali-sekali Empu Sodo itu berdesis, kenangan tentang Empu Galeh selalu mengganggunya. Ia telah berjanji dengan Kebu Sindet dan Wong Sarimpat bahwa tak seorang pun boleh mengetahui rahasia itu. Murid-murid mereka pun tidak, supaya apabila ada keluarga, saudara seperguruan Empu Galeh, maka berita tentang kematiannya tidak menimbulkan persoalan yang berkepanjangan. Mereka bertiga, Empu Sodo dan kedua muridnya, kini berjalan menyelusuri kaki Bukit Gundul itu. Ketika agak jauh di hadapan mereka tampak sebuah gubuk kecil di lereng Bukit Gundul itu. Maka berkata Empu Sodo kepada kedua muridnya, "Itulah rumahnya. Di dalam rumah itu terdapat sebuah mulut goa." Bulu-bulu kuduk Cundaka berdesir. Hampir-hampir ia memutuskan untuk kembali sebelum ia sampai ke rumah itu. Perlahan-lahan ia berkata kepada gurunya, "Guru, aku kira aku tidak lagi mempunyai banyak kepentingan. Kalau Kebu Sindet dan Wong Sarimpat bersedia membantu guru dan kuda sempana,
maka tenagaku pasti sudah tidak berguna lagi. Karena itu, apakah aku boleh mendahului kembali ke rumahku? Empu Soto tiba-tiba menjadi tegang. Ditatapnya wajah muridnya itu. Dengan suara parau ia menjawab, Jangan pergi sebelum kau menginjakkan kakimu ke rumah itu. Dengan demikian, akan dapat timbul salah sangka dan umurmu tidak akan mencapai fajar besok. Kau tahu bahwa aku tidak akan dapat melindungimu. Mungkin aku mampu melawan salah seorang dari mereka, tetapi yang seorang akan dengan leluasa berbuat atasmu, seperti seekor kucing terhadap seekor tikus yang malang. Orang yang menamakan diri Baurekso Kali Elo itu menggeram, tetapi ia tidak berkata apapun. Sekali disambarnya wajah kuda Sempana dengan sudut matanya, tetapi wajah itu disaput oleh harapan untuk melepaskan dendamnya. Kembali mereka berjalan perlahan-lahan menuju ke rumah gubuk di lereng bukit itu. Dari mana mereka mendapatkan makan, Guru? Bertanya kuda Sempana tiba-tiba. Desa itu telah memberinya makan. Setiap orang yang tinggal di Kemundungan adalah orang-orang yang seolah-olah terikat kaki dan tangannya. Mereka bekerja keras, namun mereka tidak dapat berbuat banyak atas hasil jerih payahnya, hasil tanah mereka. Sebagian harus mereka pergunakan untuk memberi kedua orang itu makan sekenyang-kenyang mereka. Kuda Sempana mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia pun kini tidak bertanya-tanya lagi. Namun dalam pada itu, timbullah berbagai pertanyaan di dalam kepala Cundaka. Ia pernah pula melakukan pemerasan, bahkan perampokan. Hampir setiap kali ia mendapat bermacam-macam barang dari murid-muridnya. Ia tahu benar bahwa barang-barang itu adalah barang-barang yang didapatnya dengan jalan yang tidak wajar. Tetapi sekali-sekali ia sempat menikmati hasil dari benda-benda itu. Sekali-sekali ia makan seenak-enaknya, bersukaria, dan berjalan di jalan-jalan kota dengan pakaian yang sebaik-baiknya. Bahkan seolah-olah segala nafsunya telah dimanjakannya. Kini ia berhadapan dengan dua orang laki-laki kakak beradik yang aneh. Mereka merampok, memeras dan segala macam cara untuk mendapatkan kekayaan. Tetapi mereka hidup terpencil di dalam gubuk kecil di lereng sebuah bukit gundul. Mereka hidup seperti seorang yang semiskin-miskinnya di dunia ini. Pakaian yang kumal, badan yang tidak terpelihara, dan rumah yang terlampau jelek. Untuk apakah kekayaan yang ditimpunya itu? Katanya di dalam hati. Tiba-tiba tanpa sesadarnya, ia bertanya, Guru, apakah kedua orang itu mempunyai anak? Empu Soto berpaling. Sambil mengerutkan keningnya, ia menjawab, Sepanjang yang aku ketahui, kedua orang itu sama sekali tidak pernah kawin. Begitu besar desakan pertanyaan di dalam dadanya, maka Cundaka itu berkata, Untuk apakah kiranya kekayaan yang disimpannya selama ini tak akan ada keturunan yang akan mewarisinya? Empu Soto tidak menjawab, dan orang yang menyebut dirinya Baurekso Kali Elo yang menganggap dirinya seorang pedagang keliling itu pun tidak bertanya lagi. Gubuk itu kini sudah dekat di hadapan mereka. Seekor kuda berdiri lepas di hadapan gubuk itu. Dari dalam gubuk itu pun kemudian muncul kembali Wong Sarimpat. Dengan berteriak ia berkata, Cepat sedikit, kami sudah gelisah menunggumu. Apakah kau sudah kelaparan? Empu Soto tidak menjawab. Beberapa kerut tergores di keningnya. Namun ia harus mencoba menyesuaikan dirinya. Sebelum mereka sampai di gubuk itu, maka Wong Sarimpat pun telah menghilang ke dalam rumahnya. Namun suaranya masih terdengar. Orang-orang yang malas itu tertidur di jalan, Kakang. Semakin dekat mereka ke mulut goa yang kecil itu, maka hati mereka menjadi semakin berdebar-debar. Bukan saja Cundaka, namun kuda Sempana dan bahkan Empu Soto sendiri.
Ia mengharap bahwa kedua orang itu masih bersikap seperti terhadap kakak seperguruannya dulu dan seperti sikapnya pada saat mereka bersama-sama membalas dendam atas kematian kakak seperguruannya Empu Soto. Ketika mereka sampai di muka pintu, segera mereka melihat bahwa gubuk itu seolah-olah kosong sama sekali. Yang ada di dalamnya hanyalah sebuah amben bambu rendah, selainnya tidak ada apa-apa lagi. Di atas amben itu duduk seorang yang berwajah gelap, bertubuh kecil dan tinggi. Itulah Kepu Sindet. Kembali bulu-bulu kuduk Cundaka meremang ketika ia menatap sorot mata orang yang bernama Kepu Sindet itu. Darahnya seolah-olah jadi membeku. Berbeda dengan Wong Sarimpat, maka orang ini seolah-olah segan untuk berbicara. "Masuklah!" Wong Sarimpat mempersilahkan mereka, tetapi ia masih saja duduk di amben itu pula. Empu Soto melangkah memasuki ruangan gubuk itu diikuti oleh kedua muridnya. Mereka pun kemudian duduk pula pada amben itu juga. Ketika amben itu bergerit, maka terdengar Kepu Sindet menggeram. "Kau datang lagi kemari?" Pertanyaan itu pun bukanlah pertanyaan yang lazim bagi dua orang yang telah lama tidak bertemu. Sekali lagi, terasa di dada Cundaka, orang yang menyebut dirinya Mbau Rekso Kalielo itu, bahwa kedatangan mereka ke Kemundungan adalah suatu perbuatan yang tidak menyenangkan. Sikap kedua orang itu benar-benar membuat kepalanya pening. Empu Soto yang mendapat pertanyaan itu menjawab, "Bukankah kau melihat bahwa aku datang lagi kemari?" Kepu Sindet menggeram, tetapi kemudian ia terdiam untuk sesaat. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan sikap apapun. Dingin, bahkan wajah yang gelap itu seolah-olah membeku. Ruangan itu sejenak menjadi sepi. Hanya nafas-nafas merekalah yang terdengar berkejaran lewat lubang-lubang hidung mereka. Matahari yang lesu semakin lama menjadi semakin rendah. Ruangan itu pun semakin lama menjadi semakin suram pula. Ketika sesaat kemudian matahari menyentuh punggung bukit di sebelah barat, maka cahayanya yang kemerah-merahan bertebaran di atas bukit gundul yang keputihan. Mereka yang berada di ruangan gubuk Kepu Sindet itu masih saja berdiam diri. Sekali-sekali terdengar amben itu bergerit dan Cundaka pun menjadi semakin gelisah pula karenanya. Ketika tidak disengaja matanya menatap dinding gubuk itu, dilihatnya sebuah pintu lerek yang tidak tertutup rapat. Dari celah-celah pintu itu, ia melihat sebuah ruangan yang hitam kelam. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.